Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama bermajelis di tempat yang mubarakah ini. Tiada lain kecuali untuk hanya semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qudwatuna, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita masih akan melanjutkan bab yang ke-34 dari pertemuan yang lalu, yaitu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah, di antara konsekuensi dari beriman kepada Allah adalah bersabar atas takdir yang Allah tetapkan. Kita telah meyakini rukun iman itu ada 6. Iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan kita belumlah dikatakan beriman kepada Allah kecuali kita mengimani 5 hal setelahnya. Kecuali kita telah mengimani adanya malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah, mengimani hari akhir, dan mengimani qada dan qadar. Jadi semua memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, tidak boleh terpisahkan dari yang lain. Adapun jenis kesabaran yang kita akan bahas, dan juga kita telah pernah bahas pada pertemuan yang lalu sebahagian, yaitu kesabaran urutan yang ketiga. Telah kita jelaskan dan telah kita ketahui bahwasanya kesabaran itu ada 3 jenis. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama dan yang kedua, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang kedua meninggalkan kemaksiatan, ini merupakan kesabaran ikhtiari, kesabaran yang dimana seorang hamba bisa saja memilihnya, apakah dia akan melakukan ketaatan atau tidak, apakah dia akan meninggalkan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Ada pilihan di sini. Ya, tentunya masing-masing ada ganjarannya. Makanya disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh kami, ya Allah mengatakan fa'alhamaha, kami telah mengilhamkan kepada manusia itu, kepada jiwa itu, 2 jalan. Jalan al-fujur, jalan keburukan, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha
sungguh beruntunglah orang yang menyucikannya dengan ketaatan dan menjauh kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua jenis kesabaran yang merupakan ikhtiari, ada pilihan di situ. Dan kita yakini masing-masing ada ganjarannya. Adapun kesabaran yang ketiga adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami yang memang tidak ada pilihan di situ. Ya, contohnya saja ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan, dibuang ke sumur, maka dia harus kesabaran apa? Ijbari, kesabaran yang harus dia lakukan, tidak ada pilihan. Tapi ketika digoda oleh istri raja, maka di sini merupakan kesabaran pilihan. Dia harus memilih. Ya, apakah dia bermaksiat kepada Allah atau meninggalkan kemaksiatan. Dan telah kita jelaskan dari tiga urutan ini yang paling utama adalah kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa? Kita mewajibkan atau memaksakan diri kita melakukan ketaatan karena hati ini, jiwa ini selalu mau santai-santai. Makanya kita paksakan untuk melakukan ketaatan. Salat subuh misalnya, salat asar misalnya, waktu-waktu tidur ngantuk, tapi kita paksakan karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dari sisi jenis kesabaran tersebut. Namun kalau dilihat daripada orang yang mengalaminya, maka bisa saja bersabar atas musibah itu lebih berat baginya. Ada orang bisa ke masjid, melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya, yang melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, meninggalkan kemaksiatan, namun dia tidak bisa bersabar dari musibah yang ditimpanya. Ada orang yang bisa bersabar dengan musibah, tapi tidak bisa bersabar dengan cobaan-cobaan untuk kemaksiatan, melakukan perzinahan, naudzubillah min dzalik, memakan harta riba dan yang lainnya. Dan begitu pula yang lainnya dan sebaliknya, jamaah sekalian berbahagia. Nah, dan yang paling penting yang harus kita pahami jamaah sekalian, ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bersabar. Yang pertama, kita sabar itu karena kita yakin sabar itu adalah ibadah. Sabar itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah harus apa? Harus ikhlas. Ya, ibadah harus ikhlas, jamaah sekalian berbahagia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan. Keridhaan siapa? Keridhaan Tuhannya. Jadi kita bersabar jemaah sekalian harus ikhlas. Bukan karena riya. Kita bersabar dalam melakukan ketaatan karena Allah. Kita menghadiri majelis, bersabar majelis karena Allah, bukan karena ikut-ikutan. Berhijrah bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan bukan karena ikut-ikutan, misalnya meninggalkan riba, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mencapai menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kenapa di antara sebab orang cepat sekali putur, cepat sekali kendor, dan cepat sekali berpaling padahal dia mengatakan saya sudah hijrah? Di antaranya karena dia hijrah untuk siapa? Ya, dia melakukan ketaatan untuk siapa? Dia bersabar meninggalkan kemaksiatan untuk siapa? Ya, ini harus kita perhatikan diri kita jamaah sekalian berbahagia. Karena sabar adalah ibadah, maka harus diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu,
meninggalkan kemaksiatan, ketika ditimpa musibah, juga karena Allah Subhanahu wa taala kita bersabar. Bukan karena ingin dipuji, sabar tawa. Bukan itu jamaah sekalian berbahagia. Tapi karena kita, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim, dan orang yang sabar karena kenapa? Mengharapkan keridhaan Tuhannya. Wa aqamus shalah, melaksanakan salat karena Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka alaniyah, secara sembunyi, ya, secara terang-terangan, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, dan orang itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, sabar bukanlah perkara yang harus dipamerkan. Tidaklah seorang bersabar untuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang tegar. Akan tetapi seharusnya seseorang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Hal ini penting jemaah sekalian. Kenapa? Karena sebahagian orang yang bersabar bukan karena Allah. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi dia bersabar dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian karena menginginkan pujian dari manusia. Contohnya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada orang yang meninggalkan riba karena ingin dipuji, meninggalkan ini dan itu karena takut ya kepada manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Takut karena omongan orang, takut karena cercaan orang, sehingga dia harus bersabar untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian, dalam bersabar itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar itu tidaklah bisa kita dapatkan, dan kita tidaklah bisa bersabar kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disabarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir," dan bersabarlah, "wa ma sabaruka illa billah," dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. "Wala tahzan alaihim," dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. "Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun," dan janganlah pula engkau merasa sempit dadamu terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jamaah sekalian berbahagia, kita bisa mendatangi masjid, sholat 5 waktu, kita bisa mendatangi majelis ilmu, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita. Makanya janganlah kita ujub dengan apa yang telah kita kerjakan. Allah yang memudahkan kita untuk beribadah, Allah yang memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, Allah yang membuat kita menjauhi kemaksiatan. Selain kita berusaha tentunya, maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sudah sering kita dengarkan jamaah sekalian berbahagia, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Muaz, demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu. Maka janganlah engkau luput dan janganlah engkau melupakan untuk membaca doa di akhir salatmu, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu,
Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukurimu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Doa kafaratul majlis yang panjang yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin doa ini sering kita dengarkan ketika kunut witir di bulan Ramadan. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah rasa takut kepada kami ya Allah, yang membuat kami menjauhi kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Ini sudah dua kesabaran. Bersabar dalam melakukan, meninggalkan kemaksiatan. Tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disabarkan dan diberikan ketakutan untuk menghindari kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Kita minta kepada Allah keyakinan yang kuat, yang ketika kita ditimpa musibah kita merasa ringan menghadapinya. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan yang kuat, ketegaran di saat menghadapi cobaan dunia. Dan musibah yang paling sangat-sangat dikhawatirkan jamaah sekalian berbahagia adalah musibah dalam agama kita. Makanya dalam doa tersebut juga disebutkan apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah pada agama kami. Musibah pada agama kami, kekufuran, kesyirikan dan yang lainnya, dengan fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini jamaah sekalian selama kita masih hidup. Makanya disebutkan, barang siapa yang ingin menjadikan suatu qudwah, menjadikan suatu panutan, maka jadikanlah panutan kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal telah aman dari fitnah ujian. Bagaimanapun kealimannya, bagaimanapun tingkat keulamaannya jamaah sekalian berbahagia, mereka belum selamat dari ujian dunia ini, fitnah dunia ini, fitnah harta, jabatan, wanita dan yang lainnya. Nah, ini senantiasa kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyabarkan kita dari tiga hal ini: sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Kalau kita sudah yakin semua itu jemaah sekalian, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun rasa ujub dalam hati kita, menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Kita melihat saudara kita masih dalam kemaksiatan, kita doakan mereka, bukan menghina mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia juga bisa merasakan nikmat keimanan. Kadzalika kuntum min qabl famannallahu alaikum. Dulu kalian juga seperti itu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Kita doakan, mengajak mereka, mendakwakan dan mendoakan. Hanya itu tugas kita jamaah sekalian, tidak lebih daripada itu. Bukanlah kita menghina mereka, tapi kita mendoakan mereka, mendakwahi mereka agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi musibah, di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada 4 keadaan manusia di dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah at-tasakhut,
Apa itu tasakhut? Huwa imma ayyakuna bil qalbi ka ayyaskhut ala rabbih. Itu orang yang menunjukkan ketidakridhaan, marah-marah ketika terjadi masalah atau musibah yang dihadapinya, mengamuk, a'udzubillahi min dzalik, ya, sebagai bentuk protes terhadap musibah yang dialaminya. Wa qad yuaddi ilal kufur, bahkan karena hal tersebut dia tidak sabar, kurangnya keyakinan dan tidak ada orang yang menguatkannya, maka bisa jadi dia terjatuh pada kekufuran. Di antara zikir yang kita baca pada pagi petang jamaah sekalian berbahagia, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kata ulama kita, kenapa ini disandingkan, ini dekat dengan kekufuran dengan kefakiran? Karena begitu banyak orang-orang yang tidak sabar dengan kefakiran menjadi kufur, murtad, diberikan harta, diberikan tawaran-tawaran harta sehingga meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi musibah di berbagai tempat, mereka ditawarkan dengan berbagai macam harta, gantinya adalah murtad. Dan begitu banyak saudara-saudara kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala karena dunia. Nauzubillah min dzalik. Padahal subhanallah, Allahu akbar, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita sehingga masuk Islam. Sungguh kita sangat terharu ketika melihat saudara-saudara kita bersyahadat. Jangan sampai kita menjual agama kita karena dunia ini. Saudara-saudara kita dari Burma, Rohingya, mereka tidak tahu mau kemana, terdampar di daerah Aceh jamaah sekalian. Hanya untuk apa? Mempertahankan agamanya, mempertahankan keislamannya. Sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Madinah untuk mempertahankan keislamannya. Maka jangan sampai musibah terjadi pada agama kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah pada agama kami. Ada orang yang subhanallah mengajarkan tauhid, bahkan membantah orang ateis, tapi pada akhir hidupnya jamaah sekalian menjadi ateis. A'udzubillah min dzalik. Ini dikhawatirkan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan. Ini yang pertama jemaah sekalian, keadaan orang yang menghadapi musibah, yaitu at-tasakhut, tidak ridha, marah-marah dan mengamuk, menunjukkan sikap protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Sebabnya apa jemaah sekalian? Karena tidak kuat keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rukun iman yang keenam. Makanya kita betul-betul harus mempelajari baik-baik ini, yang menambah keyakinan kita, saling menyabarkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, agar kita tidak mudah goyah. Jangan tinggalkan saudara-saudara kita, ya, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita. Jangan sama sekali meninggalkan ta'lim, meninggalkan halaqat tarbawiyah, meninggalkan salat apalagi. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, mencas keimanan kita kembali. Jangan hanya ketika kita sakit mencari obat kemudian meminumnya agar kita cepat sembuh, tapi kita tidak memperhatikan keadaan keimanan kita. Silakan kita butuh berobat, silakan, tapi jangan sampai kita melalaikan hati kita ini. Hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika dia baik akan baik semua perilaku kita. Ketika dia buruk akan buruk semuanya. Maka kita harus perhatikan hati kita ini. Perhatikan bagaimana dia. Apakah hati kita ini baik-baik saja, sehat-sehat saja, atau dia sakit? Sudah mulai malas dalam ketaatan, sudah malas menuntut ilmu, sudah malas membaca Al-Quran. Hati-hati, hati kita telah sakit jemaah sekalian. Maka sungguh benar perkataan Utsman bin Affan yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum lama syabihat min kalamillah." Seandainya hati kalian itu suci, dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Maka lihatlah kondisi hati kita jemaah sekalian berbahagia. Dan Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ila qulubikum, melihat kepada hati kalian. Kalau kita memang betul-betul mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan hati kita. Maka perhatikan hati kita. Karena Allah melihat kepada hati kita jemaah sekalian berbahagia. Kemudian yang kedua, keadaan orang dalam menghadapi musibah adalah bersabar. Sabar sebagaimana telah kita jelaskan adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya di sini? Fayaral insanu anna hadha syai' thaqilun 'alaihi wa yakrahuhu. Manusia bersabar, bagaimana maksudnya ini? Manusia melihat musibah tersebut berat dihadapi dan tidak menyukainya. Lakinnahu yatahammal, namun dia berusaha untuk bersabar. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar jemaah sekalian, sebagaimana dalam hadis, man yatasabbar sabbarahullah, barang siapa yang berusaha untuk bersabar maka Allah akan menyabarkannya. Walaysa wuqu'uhu wa adamuhu sawa'indahu, orang yang bersabar dalam menghadapi musibah itu tidak sama keadaannya di saat dia ditimpa musibah dengan tidak ditimpa musibah. Artinya ketika ditimpa musibah dia berusaha untuk bersabar, berat diangkat, tapi dia bersabar. Jemaah sekalian berbahagia, kalaulah urusan dunia saja, mengapa ada di antara saudara-saudara kita sebelum sholat subuh sudah keluar dari rumahnya, padahal masih enak-enak tidur, keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Ya, dia keluar ketika anak istrinya masih tidur, pulang malam lagi istrinya dan anaknya masih sudah tidur lagi. Kenapa dia bersabar untuk itu? Karena ada yang ingin dicapai. Kenapa saudara-saudara kita ada yang rela panas-panas mencangkul di sawah, menanam di sawah, panas teriknya matahari, melakukan pekerjaan dunia, bersabar hal-hal tersebut, padahal itu akan ditinggalkan hanya sementara. Lalu kenapa kita tidak bisa bersabar dengan ketaatan kepada Allah dan menjauh maksiat dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal hal tersebut merupakan sebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rela dan bahkan keliling dunia mungkin, tapi tidak bisa untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, memberikan keteguhan kepada kita semuanya. Dan ketahuilah itu semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada haul, tidak ada yang menghalangi kami, menghalangi kita dari kemaksiatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwah, dan tidak ada ketaatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, tidak boleh kita ujub karena kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang sabar seperti itu jemaah sekalian, keadaannya tidak sama ketika dia ditimpa musibah dengan tidak ditimpa musibah. Bal yakrahu hada, bahkan dia tidak suka sebenarnya, tidak mau. Namun dia berusaha untuk bersabar karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah ada orang yang ridha. Ini tingkatan yang agak tinggi daripada kesabaran. Bukan cuma bersabar, tapi ridha. Ridha wa huwa a'la min dzalika. Di mana tingkatan ini lebih baik dan lebih tinggi daripada cuma sekedar bersabar saja. Bagaimana hal tersebut jemaah sekalian? Di sini disebutkan keadaannya ditimpa musibah atau tidak sama saja. Ridho. Kenapa? Yakin ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan nikmat, ketetapan Allah. Saya diberikan musibah, ketetapan Allah. Ridho. Sama. Adapun yang keempat adalah asyukur. Nah, ini lebih tinggi lagi. Justru dia bersyukur mendapatkan musibah. Bagaimana maksudnya itu jemaah sekalian? Alhamdulillah, saya masih selamat. Misalnya terjadi kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah selama Mekah. Alhamdulillah saya masih bisa sholat, saya masih bisa sujud, saya masih bisa ruku. Ada saudara kita yang tidak bisa ruku lagi. Ada saudara kita tidak bisa sujud lagi, hanya bisa sholat duduk, hanya bisa sholat dalam keadaan berbaring. Ketika dia sakit, bersabar, bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi jamaah sekalian berbahagia. Makanya dalam masalah dunia, hadis yang sudah kita hafalkan bersama mungkin, unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu untuk masalah urusan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat ke atas sehingga kalian bisa menyepelekan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ke bawah agar kita bisa bersyukur. Ada saudara kita yang tidak punya kaki tapi masih sholat. Ada saudara kita tidak melihat tapi datang ke masjid sholat. Ada saudara kita tidak melihat tapi hafal Quran, rindu untuk melihat Al-Quran. Ada saudara kita bisu, tidak bisa berbicara, tapi tetap dia belajar Al-Quran. Kalau mungkin di sini belum kita dapatkan, di Saudi, ya terlebih khusus di Masjid Nabawi, kalau kita lihat di bagian belakang sayap kiri sana, kita akan mendapatkan halaqah Quran khusus orang bisu. Dengan isyarat dia baca Quran. Jamaah sekalian berbahagia, mana kita yang sempurna ini? Kita masih bisa melihat Al-Quran, kita bisa membaca. Saudara kita yang tidak melihat hanya mendengarkan dan dia berusaha untuk menghafalkannya. Saudara kita yang tidak bisa berbicara hanya dengan berisyarat dan bahkan tidak bisa mendengarkannya, tapi dia berusaha belajar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin hanya dengan Al-Quran hati kita akan jadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan jadi tenang. Jamaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, kita berusaha ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika terjadi suatu musibah, terjadi suatu masalah, setelah kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah setelahnya atau sebelumnya kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap kondisi.
Pada setiap kondisi kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan napas untuk bernapas, untuk melakukan ketaatan. Ada saudara kita sudah meninggal, telah mendahului kita. Kita sudah yakin dalam ayat begitu banyak ditegaskan bahwasanya saudara-saudara kita telah meninggal, mereka telah menyesali dan berharap agar dikembalikan ke dunia ini untuk sholat, untuk sedekah, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. La'alli a'malu sholihan, kembalikanlah aku ya Allah agar aku bisa beramal soleh. Wa anna masaibad dunya ahwanu min masaibid din, sesungguhnya musibah dunia itu lebih mending daripada musibah agama kita. Jadi hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari musibah agama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting yang harus kita yakini bahwasanya musibah-musibah yang menimpa kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Bahkan dalam hadis disebutkan, jamaah sekalian berbahagia, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalallahu lahul uqubata fid dunya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia. Begitu pula sebaliknya, jikalau Allah menginginkan keburukan, ya ingin dibiarkan hambanya tersebut dalam kesesatannya, maka Allah akan tangguhkan hukumannya. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi selama ini kita punya banyak dosa, Allah menegur kita, alhamdulillah Allah tegur kita. Karena ada di antara saudara-saudara kita masih bergeliman dengan kemaksiatannya, tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu merupakan istidraj. Idza ra'aita Allah, jikalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang pelaku maksiat, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berikan tangguh, kemudian akan dihukum setelah itu. Nauzubillah min dzalik. Penghapus dosa, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan pengangkat derajat. Bahkan dalam hadis yang sudah sering kita bacakan, ma yazalul bala bil mu'min, senantiasa bala, musibah menimpa seorang yang beriman, laki-laki dan wanita, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia bertemu kepada Allah tidak ada lagi dosanya. Tertusuk duri saja, jamaah sekalian berbahagia, itu sebagai penghapus dosa. Kalau kita bersabar, tidak tasakhut, tidak marah-marah, tapi kita istirja, innalillah, astaghfirullah. Coba kita bedakan ketika kita kesandung kaki kita ngomel-ngomel, menokok-nokok, ya dibandingkan kita istirja dan istighfar, astagfirullah. Lebih mudah itu berhenti sakitnya itu daripada mengomel-ngomel dan menokok-nokok, tambah sakit itu. Makanya hati kita harus perlu ditenangkan. Perlu kita tenangkan hati kita. Dan bahkan disebutkan ketika ada orang yang ditinggal mati oleh anaknya, dalam hadis disebutkan, idza mata waladul abdi qala Allahu lil malaikah, jika anak seorang hamba meninggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut anak hambaku. Tentunya Allah bertanya ini bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, jamaah sekalian. Tapi untuk mempertegaskan kepada para malaikatnya,
Fayaqulu na'am. Betul ya Allah, kami telah mencabut anak hambamu. Qabattum samarata fuadihi, apakah engkau telah mencabut buah hatinya? Maka malaikat mengatakan, betul ya Allah, kami telah mencabut buah hati hambamu. Fayaquluna na'am. Fayaqul madza qala 'abdi. Maka Allah mengatakan, apa yang dikatakan oleh hambaku? Sekali lagi, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, apa yang dikatakan untuk oleh hambaku? Maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Ya Allah, dia memujimu ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkanlah untuk hambaku satu rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berikanlah nama istana tersebut dengan nama ya Baitul Hamdi, rumah pujian. Subhanallah. Ini merupakan suatu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Inna 'idhamal bala, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebesar ujian yang kita hadapi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, semua anak laki-lakinya meninggal dalam keadaan kecil. Al-Qasim, Abdullah, At-Tayyib, At-Tahir, Ibrahim, semuanya meninggal dalam keadaan kecil. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Belum direzekikan anak, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Nabi Ibrahim alaihissalam nanti punya anak umur 80 tahun, dan haraplah berusaha untuk ya mendapatkan anak ideologi, mengajari mereka, membiayai mereka untuk sekolah mereka, terutama ya berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, tahfizul Quran, pesantren dan yang lainnya. Dan paling penting adalah mengajarinya. Nah, itu diantaranya agar kita mendapatkan amal jariah dan mereka mendoakan kita. Kita berkeluarga, diberikan anak, maka kita niatkan agar semakin banyak yang mendoakan kita ketika kita meninggal. Itu yang kita inginkan, jemaah sekalian bahagia. Ya, karena kita tidak tahu kalau kita meninggal, orang yang meninggal itu, jemaah sekalian, yang mungkin cuma beberapa hari saja diingat, setelah itu dilupakan nih. Yang mengingat kita siapa? Anak-anak kita yang soleh, orang yang telah kita pernah bantu, orang yang kita pernah tolong. Kalau para ulama mungkin karena ilmu-ilmu mereka yang mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, dan para a'immah yang lainnya, mereka sudah ratusan tahun di kuburan, jamaah sekalian, namun setiap orang menyebut namanya, mendoakan mereka, rahimahullah, mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki? Maka doa-doa yang seperti ini kita harapkan, jamaah sekalian, kita berusaha berbuat kebaikan. Ya, kita punya aset. Ya, dengan doa mereka, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, mengangkat derajat kita, dan meringankan azab kita. Ini yang kita harapkan, jemaah sekalian berbahagia, agar kita mendapatkan ampunan Allah dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi wa bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya.
متعنا اللهم بأسماعنا وبصرنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا أكبر همنا واجعل الجنة هي دارنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.